Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Septianingrum dari kelas PBID NIM 2130205109. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil PowerPoint saya, yaitu tugas UTS Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Yuli Asmala Kurnia MPD. Langsung saja. Pertama yaitu hakikat kewarganegaraan. Hakikat kewarganegaraan merupakan wadah yang berisi pelajaran tentang apa peran kita sebagai generasi muda untuk negara kita tercinta ini. Dan sebagai warga negara juga kita harus tahu apa peran kita di sini, yaitu sebagai generasi muda. Peran kita di sini yaitu untuk menjunjung tinggi dan memajukan negara kita ini. Dan sebagai generasi muda juga kita itu memang wajib untuk saling bekerja sama untuk mewujudkan apa sih yang belum tercapai untuk negara kita ini, seperti itu. Jadi kita bersama-sama bergotong royong untuk terus menjalankan hari demi hari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya memang belum terlalu aktif gitu. Jadi kita jalankan lagi, kita aktifkan kegiatan itu agar negara kita ini lebih maju lagi ke depannya gitu. Terus kemudian berikan contoh tentang pentingnya Pancasila dan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Yang pertama itu cinta tanah air. Kita sebagai warga negara juga perlu cinta kepada negara kita sendiri. Ya, tidak mungkin kita cinta kepada negara lain. Ya boleh saja, tapi itu lebih diprioritaskan untuk negara kita. Karena kita lahir di sini, kita tinggal di sini, jadi kita wajib untuk menjaganya, merubahnya agar kita ini bisa menjadi negara yang lebih maju lagi pandangan orang-orang ataupun negara lain, seperti itu. Yang kedua itu ada saling menghormati antara mahasiswa dan mahasiswi. Jadi kan ini di soalnya kan pertanyaannya kan di sini nih, berikan contoh tentang pentingnya Pancasila dan kewarganegaraan bagi mahasiswa atau mahasiswi kan. Jadi di sini saya mengambil contoh juga itu kita harus saling menghormati juga antar sesama mahasiswa dan mahasiswi. Kita harus mengerti. Jadi jika kita ada masalah, kalau kita menghormati orang lain, kita pasti akan dihormati balik. Jadi kita harus saling membantu dan menghormati orang tersebut. Kalau kita mau dihormati, tidak mungkin ada orang yang jika kita telah membantunya atau kita juga menghormati dia karena mungkin dia lebih tua dari kita, jadi mungkin orang itu akan membalasnya dengan buruk kan, karena kita sudah baik kepada beliau, seperti itu. Yang terakhir itu saling mendukung. Kita juga sebagai mahasiswa itu harus saling mendukung. Karena apa tujuan kita di sini sama, yaitu untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan, dan untuk mewujudkan cita-cita kita yang insya Allah bakal kita wujudkan nantinya di akhir semester ataupun ketika kita menjadi orang yang benar-benar mengerti apa tujuan kita berkuliah itu sih. Nah ya, walaupun kita belum tahu apa kita menjadi orang sukses atau tidak, itu hanya Allah yang tahu dan Allah yang mengatur segala sesuatunya. Selanjutnya yaitu apa itu identitas nasional, dan jelaskan sikap kita tentang identitas nasional jika kita berada di negara lain. Jadi identitas nasional itu merupakan lambang jati diri negara Indonesia ini. Untuk cara menyikapinya, jika saya berada di negara lain, itu saya akan menyikapinya dengan profesional. Tidak mungkin saya berada di negara lain, saya itu akan menjelekkan negara saya sendiri, sedangkan saya akan membawa negara saya sendiri ke negara lain. Tidak mungkin saya akan membicarakan jelek-jelek, tidak mungkin saya akan membuat masalah, kegaduhan di negara orang lain. Pastinya itu akan membuat dampak yang buruk untuk negara kita ini, seperti itu. Jadi sikap yang saya ambil di sana, saya akan profesional dengan baik, dan sikap-sikap saya di sana saya lakukan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Kemudian sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila diawali dari pembentukan BPUPKI, kemudian dalam sidang pertamanya membahas dasar-dasar negara, kemudian dalam sidang kedua itu membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang pertama ada beberapa penyampaian dari usulan-usulan
tentang dasar negara itu, yaitu dari Muhammad Yamin, dari Soekarno, dan dari Supomo. Kemudian sedangkan untuk penetapan Pancasila sendiri itu pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 itu, pada sidang ini PPKI mengesahkan undang-undang di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita juga di sini harus tahu ya, bagaimana sih dulunya para pejuang-pejuang kita dulu, seperti apa, generasi zaman dahulu ya, yang dengan susah payahnya, dengan jerih payahnya itu untuk memerdekakan negara kita ini dengan segala masalah yang timbul. Ada yang dulu dengan peristiwa Rengas Dengklok yang Soekarno dulu diculik lah dengan sebagainya, dan sebagai apa, dan permasalahannya lainnya juga, dan akhirnya terbentuklah perumusan Pancasila tersebut. Ya walaupun perjalanannya itu sangatlah rumit ya, banyak sekali masalah-masalah yang timbul seperti itu. Kemudian jelaskan sudut pandang kalian tentang masa kepemimpinan presiden selama 3 periode. Nah, di sini bisa saya mengerti, dan menurut pandangan saya itu di sini ada kesalahpahaman ya. Bahwasanya itu wacana ini belum tentu benar, tetapi banyak sekali orang membenarkan, yang membuat kegaduhan seperti itu ya tentang isu ini dan membesar-besarkan seperti itu. Jadi masalahnya itu jadi viral, jadi menyebar kemana-mana. Sebenarnya belum tentu benar. Nah, di sini ada juga dari pihak Jokowi sendiri tuh menegaskan ya bahwasanya untuk perpanjangan masa jabatan 3 periode ini belum tentu benar dan bisa dipastikan tidak akan terjadi. Juga dari Bapak Wiranto itu juga menegaskan tentang adanya perpanjangan masa jabatan 3 periode ini. Itu juga ditegaskan ini tidak akan mungkin terjadi karena banyak sekali dari beberapa pihak itu tidak mendukung seperti itu. Ya tidak akan mungkin segampang itulah. Karena apa? Ya bakal mengubah amandemen, undang-undang dan lain sebagainya. Dan itu juga udah melanggar ya peraturan sebelumnya yang dibuat. Terus selanjutnya yaitu berikan contoh tentang ideologi terbuka, terutama dalam perkembangan era digitalisasi sekarang. Nah, di sini saya ambil contoh itu handphone. Karena apa, handphone sekarang itu banyak sekali membawa pengaruh ya, dampak-dampak seperti itu ya, yang bakal menyebabkan generasi muda atau anak-anak zaman sekarang itu menjadi tidak terkontrol seperti itu. Nah, banyak sekali dampaknya itu bisa saja anak muda itu yang awalnya tidak memikirkan untuk mencari hal-hal yang itunya akan membawa dia ke hal yang buruk seperti itu. Bisa dia awalnya tidak mengerti jadi mengerti, ataupun dia ikut temannya. Itu juga terbawa juga dari pergaulan lah mungkin ya. Yang dulunya tidak mengerti handphone, dia ditawari atau dia dikasih lihat seperti itu. Ini loh handphone, jadi itu penasaran seperti itu. Dan dia juga di dalam handphone ini kan banyak sekali sosial media ya. Jadi dia bisa mencari hal-hal mencari informasi-informasi yang terdapat di dalam media sosial tersebut. Yang bakal ya nantinya itu ada juga dampak-dampak yang bisa didapat dari sini. Ya ada juga banyak orang yang mencari handphone itu untuk hal-hal yang baik. Mungkin positif tuh untuk mencari mata pelajaran, mencari informasi-informasi tentang perkuliahan, tentang buku-buku ya yang akan buat bahan belajar ya seperti itu. Ada juga itu yang untuk mencari hal-hal yang negatif seperti pornografi dan lain sebagainya. Itu juga yang akan mempengaruhi anak-anak zaman sekarang tersebut. Kemudian jelaskan dan berikan contoh berbangsa dan bernegara. Di sini saya mengambil contoh yaitu tunjukkan kepada bangsa negara Indonesia bahwasanya kita sebagai generasi muda itu bisa merekam sikap berbangsa dan bernegara. Contohnya itu ya, kita sebagai warga negara, apalagi saya sebagai mahasiswa ini, saya akan menerapkan perilaku berbangsa dan bernegara. Yaitu apa? Di sini saya akan gotong royong, akan bersama-sama dengan teman-teman saya ataupun dengan warga sekitar itu untuk memajukan negara kita ini. Tidak mungkin saya akan menjatuhkan, akan membuat kegaduhan di negara ini. Tidak mungkin. Pasti saya akan memikirkannya dengan
sebaik mungkin. Tidak mungkin saya akan saya akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat buruk untuk negara saya sendiri. Nah, jadi saya sebagai mahasiswa, contohnya sebagai warga negara juga, saya akan berpikir sebaik mungkin, dan saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mencerminkan sikap saya sebagai mahasiswa dan sebagai warga negara juga. Di sini saya akan bergotong royong kan, seperti yang saya bilang tadi, saya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang akan membuat negara kita ini maju dan akan menimbulkan banyak sekali dari semua orang itu tertarik sebetulnya untuk membantu saya. Ya mungkin saya akan buat kegiatan hal-hal yang positif ya, dengan pembelajaran misalnya kan untuk anak-anak, ataupun buat orang-orang yang lebih tua juga kan. Di situ saya akan membuat pembelajaran kan buat mereka yang dulunya memang kan, dari orang-orang zaman dulu ada yang tidak bersekolah, mungkin dari situ juga bisa. Ataupun saya akan dan teman-teman saya kan, tidak cuma saya ya, apalagi saya sebagai mahasiswa dan sebagai warga negara juga, pastinya saya akan membantu juga lah. Saya juga mengerti bagaimana dulu susahnya jerih payahnya untuk memerdekakan negara kita ini. Jadi saya pastinya akan menerapkan sifat berbangsa dan bernegara. Tidak mungkin saya akan mencerminkan sikap yang tidak baik. Ya mungkin ya pada dasarnya juga saya sebagai manusia ya tidak luput dari segala kesalahan, tetapi alangkah baiknya kita bisa berubah sedikit demi sedikit ya, untuk mencerminkan perilaku yang lebih baik lagi, apalagi untuk negara kita ini. Dan caranya saya akan berusaha agar saya bisa mewujudkan cita-cita untuk negara saya ini. Terima kasih, mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.